Perkenalkan, nama saya Talena Mira, saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 8. Jadi hari ini saya sebagai volunteer mengajar dari rumah yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia akan mengulas beberapa hal yang ada dalam kegiatan saya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang telah terlaksana ini. Jadi, kegiatan mengajar dari rumah ini merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang melibatkan beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menjadi sukarelawan. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu orang tua serta guru yang mengajarkan anaknya di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Lalu dalam video ini saya akan membahas beberapa hal terkait kegiatan yang telah terlaksana ini. Yang pertama yaitu mengenai Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, jadi Kampus Merdeka ini merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah untuk mendorong proses pembelajaran lebih otonom dan fleksibel. Nah, jadi terdapat beberapa penyesuaian kebijakan, yaitu ada 4 penyesuaian kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu otonomi pembuatan program studi baru. Nah, ini hanya diperuntukkan untuk PTN dan PTS yang memiliki akreditasi A dan B. Nah, jadi selain akreditasi A dan B tidak bisa membuat program studi baru. Nah, selain itu, perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, serta perguruan tinggi top 100 KS World University Ranking. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, S3, lalu program profesi dan pendidikan vokasi. Lalu yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, jadi akreditasi di sini sendiri itu disederhanakan dan secara sukarela agar mengurangi biaya saat proses akreditasi itu berlangsung. Lalu yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, jadi di sini kebijakan ini bertujuan untuk membebaskan perguruan tinggi badan layanan umum untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum tanpa mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan tidak ada minimum akreditasi. Kebijakan yang keempat adalah hak belajar 3 semester. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Sistem kredit semester bukan lagi menjadi jam belajar, namun berubah menjadi jam untuk melakukan kegiatan. Nah, di sini mahasiswa dapat mengambil SKS dalam 1 semester di jurusan yang berbeda, namun harus satu PTN yang sama gitu. Nah, di sini mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan apa yang akan dia lakukan, seperti magang, menjadi volunteer, pertukaran pelajar. Nah, di sini kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang mandiri dalam belajar, melalui pemecahan masalah secara langsung, bersosialisasi dengan masyarakat, seperti itu. Jadi nantinya mahasiswa akan memiliki pengalaman yang luar biasa dan baik untuk dirinya di masa depan selama dia menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, jadi keempat itulah kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang melatar belakangi saya mengikuti kegiatan volunteer ini. Yang pertama, tentunya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, dan ya, saya mendapatkan informasi ini dari kakak tingkat saya di kampus. Dia mengatakan bahwasanya ada kegiatan yang membutuhkan relawan untuk menjadi guru dan mengajar dari rumah.
Nah, kebetulan kegiatan ini mengajar dari rumah dan di sekitar rumah saya itu banyak anak-anak dan saya ingin membantu mereka untuk belajar di rumah dan tentunya membantu para guru dan orang tuanya untuk mengajarkan mereka. Saya ingin membagi wawasan yang saya punya dan ilmu yang saya punya agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kebetulan saya juga calon guru bahasa Inggris, jadi sedikit banyak udah mengetahui bagaimana cara mengajar dan materi apa saja yang harus diajarkan, seperti itu. Lalu kegiatan ini dilakukan setiap minggu dan dalam seminggu itu ada 3 hari kita mengajar adik-adik yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak sekolah dasar dan juga anak-anak sekolah menengah pertama yang ada di lingkungan rumah saya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak sekolah dasar. Nah, di sini saya mengajarkan mereka di rumah saya dan juga di musola terdekat. Nah, materi yang diajarkan kepada adik-adik ini beragam, mulai dari pendidikan bahasa Inggris, yaitu sayuran, nama-nama profesi, panggilan untuk orang tua dan keluarga, lalu benda-benda yang ada di rumah, serta anak-anak yang memang belum bisa berhitung dan membaca. Jadi saya memperkenalkan kepada mereka huruf dan angka dengan mengajarkan mereka untuk berhitung dan menulis juga. Lalu banyak juga kegiatan dari saya, yaitu dengan mengajarkan mereka mengaji di TPA terdekat, di musola juga. Nah, gitu. Jadi selanjutnya adalah metode. Nah, metode ini sendiri saya menggunakan metode diskusi dan ceramah. Jadi di sini adik-adik itu kan masih kecil tuh, mereka sangat senang untuk berdiskusi. Jadi kita tidak hanya mengajar, kita mengajak mereka untuk berinteraksi juga, agar anak-anak ini lebih interaktif dan critical thinkingnya tuh emang benar-benar ditingkatkan walaupun belajar dari rumah. Nah, metode ceramah itu sendiri saya lakukan pada saat saya mengajarkan mereka mengaji. Jadi saya berbicara dan mereka mendengarkan, lalu setelah itu mereka mempraktekkan. Dan ya, yang terakhir yaitu kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan ini. Nah, kebanyakan dari mereka itu masih kecil-kecil dan banyak yang belum mengetahui cara berhitung, membaca, dan banyak yang belum mengetahui jenis-jenis bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris dari benda-benda itu apa gitu. Nah, jadi di sini sesudah dari kegiatan ini mereka bisa sedikit banyak tahu tentang cara membaca dan berhitung, lalu tahu sedikit banyak tentang bahasa Inggris, benda-benda, cara memanggil ayah ibunya, lalu hewan-hewan, buah-buahan yang memang sudah saya ajarkan selama menjadi volunteer di daerah rumah saya. Nah, jadi seperti itu. Respon orang tua dan murid-muridnya juga sangat baik karena mereka senang dan sangat gembira diajarkan dari rumah. Kebetulan juga dapat membantu guru dan orang tuanya dalam mengajarkan mereka gitu. Nah, jadi seperti itu kegiatan yang saya lakukan selama menjadi volunteer mengajar dari rumah. Saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik di sekitar rumah saya dan adik-adik di seluruh Indonesia yang mendapatkan kakak-kakak volunteer yang dapat mengajarkan mereka gitu. Ya, berikut ada beberapa dokumentasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Check it out.
seperti itu ya kegiatan yang sudah terlaksana selama saya menjadi volunteer mengajar dari rumah. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri Dina Siratul Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.